anak-anakku. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ayo kita harus apa dulu? Harus berdoa. Mari kita berdoa dulu. Tangannya dilipat, matanya ditutup, supaya kita bisa berkonsentrasi. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami sangat bersyukur di mana kami diberi kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, berkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Siapa di sini yang punya teman dekat? Yang punya sahabat dekat? Ayo, siapa yang ada sahabat dekat? Ya, angkat tangannya, lambaikan tangannya. Ya, baiklah. Sahabat dekat itu kita harus saling menjaga, saling apa lagi? Saling mengasihi dan tidak boleh apa? Tidak boleh bohong. Dan kita harus setia kawan juga. Seperti cerita yang akan kita dengar pada hari ini. Baik, sebelumnya ada ayat firman Tuhan yang mengatakan demikian di dalam Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-37 yang berkata demikian, jikalau iya, hendaklah kamu katakan iya. Jikalau tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Iya. Apa yang lebih daripada itu berasal daripada si jahat. Kalau kamu katakan, jikalau iya kamu katakan tidak. Jikalau tidak kamu katakan iya. Nah, itu namanya tidak jujur. Apa yang lebih daripada itu berasal daripada si jahat. Seperti cerita kita pada hari ini tentang seorang sahabat yang sangat setia, sangat mengasihi satu dengan lainnya, yaitu si Daud dan Yonatan. Pernah mendengar cerita tentang Daud dan Yonatan? Oh, ada yang sudah. Daud dan Yonatan ini adalah seorang teman yang sangat dekat. Mereka sangat mengasihi satu dengan lainnya. Mereka tidak pernah berbohong. Mereka tidak pernah berdusta. Ayahnya Yonatan adalah seorang raja. Dia bernama Saul. Saul ini dia ingin membunuh sahabatnya Yonatan yang bernama Daud. Yonatan sangat sedih sekali karena teman sahabatnya itu tidak disenangi oleh ayahnya, sehingga dia melarang Daud untuk pergi ke kerajaan. Kawanku, temanku Daud, kamu jangan dulu pergi ya ke kerajaan. Nanti kalau bulan baru tiba, kita berjanji bertemu di padang gurun ini. Kamu sembunyi di balik batu itu. Nanti saya akan memberitahumu tentang informasi, baik itu yang baik, baik itu yang buruk. Oh, baiklah Yonatan. Akhirnya setelah mereka berbicara, membuat janji, si Daud dia pergi ke padang gurun. Sambil dia berjalan, dia melihat kepada Yonatan. Aku sangat mengasihi Yonatan. Dan Daud di dalam hatinya, kiranya Tuhan menjauhkan malapetaka daripada Yonatan. Akhirnya Yonatan pulang ke istana, dan di sana dia bertemu dengan ayahnya. Pada bulan baru tiba, Daud kembali ke padang gurun
ke tempat yang mereka janjikan tadi, yaitu dia bersembunyi di balik batu. Ketika dia sembunyi, dia berjalan, dan dia berada di balik batu. Dia berpikir, apakah Yonatan ini menepati janjinya atau tidak? Karena sampai sekarang Daud belum datang, karena dia masih sibuk mempersiapkan prajurit yang akan berperang. Itu yang ada di dalam pikirannya si Raja Saul. Akhirnya pada keesokan harinya, hari yang kedua, Raja Saul melihat lagi kursi yang biasa tempat Daud duduk. Kenapa masih kosong ya kursi si Daud ini? Kemana dia ya? Akhirnya dia bertanya kepada Yonatan, Yonatan, di mana Daud berada? Dia tadi kemarin bilang kalau dia tidak bisa hadir, ayah. Dia izin pulang kampung ke Yerusalem. Apa? Dia pergi ke Yerusalem? Kamu tahu tidak? Daud ingin merebut tahta kerajaan ayah. Kalau ayah tidak menjadi raja, maka kamu juga tidak akan menjadi raja. Paham? Akhirnya Yonatan pergi meninggalkan ruangan itu. Tetapi Saul terlalu marah. Dia pergi mengambil tombak. Dia lempar tombaknya, hampir mengena kepala Yonatan, anaknya. Yonatan ketakutan adik-adik. Ternyata Saul sangat membenci Daud. Akhirnya si Yonatan pergi mengambil busur dan mengambil panah. Dia pergi ke padang gurun. Dia mengajak satu anak, ayo ikut aku. Baiklah Tuan. Nah, di padang gurun itu dia memberikan perintah kepada anak itu, kalau saya memanahkan anak panah ini, nanti kamu yang ambil ya. Baik Tuan, kata anak itu. Siapa yang pernah bermain tembak-tembakan menggunakan panah? Wah, itu bahaya sekali ya. Iya, kalau mainan sih tidak apa-apa. Nah, anak-anak, si Yonatan dia mulai membidikkan busurnya, dan dia memberitahukan kepada anak itu, kalau saya sudah membusurkan dan saya lepaskan, nanti kamu lari ambil anak panah itu, kasih kepada saya lagi ya, kata dia kepada anak itu. Oh baik Tuan, nanti saya lakukan. Terus dia tarik kencang-kencang, dia lepaskan. Akhirnya anak panah itu, kalau iya, katakanlah iya. Kalau tidak, katakanlah tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal daripada si jahat. Kita berdoa. Tuhan, ajarkan kami untuk berkata jujur dan mampukan kami untuk saling mengasihi. Mengasihi orang tua, mengasihi saudara, mengasihi teman, dan mengasihi guru kami. Tuhan Yesus, kami bersyukur punya Tuhan yang selalu mengasihi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa.